Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Malam ini kita berjumpa bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja dalam program Saat Teduh Malam. Bersama-sama kita akan belajar dan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian bagi Yesus kuserahkan. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 111. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini, ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus. Dan pada malam ini Engkau mengizinkan kami boleh berjumpa dalam satu program Saat Teduh Malam yang menjadi program Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 4. Kami rindu malam ini belajar dari firman-Mu. Namun siapakah kami Tuhan? Kami manusia yang penuh keterbatasan. Karena itu kami mohon tuntunan dan kuasa Tuhan menaungi kami, membuka akal hati pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap setiap isi hati Tuhan melalui firman ini. Bersabdalah ya Bapa, karena kami semua sedia belajar dari firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mazmur 111, firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya.
dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, menikmati kebaikan Allah menjadi tema perenungan kita dalam saat teduh malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gagasan tentang pujian, pengucapan syukur, pengharapan, dan pertolongan Tuhan bergema dalam kitab Mazmur 111. Mazmur 111 ini menjadi satu contoh bagaimana pemazmur menaikkan pujian sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Kalau kita melihat ayat ini, bagaimana pemazmur tidak hanya memuji Allah secara pribadi, tetapi juga di dalam jemaah. Mengapa pemazmur menaikkan ungkapan syukurnya? Ini sebuah pertanyaan. Karena kita melihat bahwa pemazmur menikmati kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ia menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang memelihara dan melindungi umatnya. Bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Dimulai ketika pembebasan dari perbudakan di Mesir, ketika mereka ada di padang gurun mereka diberi makan manna, sampai ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Pemazmur yang berasal dari zaman setelah Yudea kembali dari Babilonia melihat dan menilai bahwa semua peristiwa yang terjadi atas bangsanya telah menunjukkan perbuatan Allah yang ajaib itu. Saudara-saudara, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9 kita melihat bagaimana pemazmur mau memaparkan hasil penyelidikannya. Mengapa Tuhan layak dipuji dan diselidiki? Mengapa ucapan syukur patut dinaikkan hanya kepada Allah saja? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mulai dengan menyaksikan keagungan Tuhan yang abadi. Istilah yang dia pakai dalam teks ini agung dan semarak, bahwa ia adalah raja dan semarak akan pekerjaan yang menunjukkan pada keadilan Tuhan. Untuk sampai pada titik penyelidikan dan ucapan syukur bagi Allah, pemazmur menekankan pada ayat 10 pembacaan kita. Firman Tuhan dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ucapan pujian syukur bagi Allah keluar dari setiap mulut manusia yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita kembali melihat di ayat 1, di situ ungkapan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Hati yang takut akan Tuhan berarti, 1, mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Dia. Yang kedua, memandang Dia dengan kekaguman dan penghormatan kudus, serta menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan, karena kekudusan, karena keagungan dan kuasanya yang besar. Yang ketiga, menaruh percaya di dalam iman bahwa hanya kepada Dia dan bahwa di dalam Yesus keselamatan itu diberikan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan di tatanan kehidupan yang baru ini? Apa yang dialami oleh pemazmur pada masa itu dan kita pada masa kini adalah kebaikan, keadilan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kita tetap dapat menikmati keagungan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan apakah kebaikan Tuhan masih dan terus berlaku dalam hidupku. Yang pasti bahwa kebaikan,
Kesetiaan dan keadilan Tuhan tetap dan terus berlaku bagi setiap kita yang tetap mau percaya dan takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Kita boleh diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, dan karena itu kita percaya bahwa dengan menikmati setiap kebaikan Tuhan, kita akan memakai seluruh potensi yang ada pada diri kita untuk kita pakai sebagai persembahan di tengah-tengah pekerjaan ladang Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama kita kembali mengangkat pujian padamu Tuhan dan Allahku. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan namamu. Kita akan bersama-sama satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dengan kepala tertunduk kembali kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh berjumpa bersama di malam hari ini dalam saat teduh malam sebagai bagian dari program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Terima kasih untuk setiap bagian firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana dengan hati yang takut akan Tuhan kami boleh mengenal Engkau dan dengan pribadi, bahkan kami boleh dimampukan untuk mengerti dan menikmati setiap kebaikan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih, ajar kami untuk selalu menikmati setiap kebaikan-kebaikan Allah bagi kami. Dengan kesehatan kekuatan Engkau berikan, sehingga kami dimampukan untuk terus berkarya di tengah-tengah dunia ini, apapun tantangan kehidupan yang kami alami. Terima kasih, kami berdoa bersama bagi seluruh pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Engkau terus memakai mereka, memperlengkapi mereka secara luar biasa di dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah wilayah 4 ini. Kami tahu medan ini tidaklah mudah, begitu luas Tuhan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Engkau terus memakai dan memperlengkapi setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau pilih dan Engkau pakai. Kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan
yang ada di wilayah 4 Gereja Toraja ini. Tuhan memberkati semua majelis gereja di jemaat-jemaat dalam menjalankan setiap program kerja mereka, bahkan di dalam mengangkat pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka, bahkan kami semua. Kami berdoa bagi bangsa dan pemerintah kami. Terima kasih bahwa Engkau memberikan kami kemerdekaan. Bukan hanya kemerdekaan bagi bangsa ini, tapi kemerdekaan yang sejati, hidup di dalam Tuhan, ketika kami boleh menerima pengampunan daripada Tuhan dan diberi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Malam ini kami terus berdoa bagi kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, setiap pasangan hidup kami masing-masing, anak-anak kami, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan dalam masa muda mereka, masa remaja mereka. Tuhan terus pakai anak-anak kami, pakai kami sebagai orang tua untuk terus mendampingi anak-anak kami, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berkenan bagi Tuhan, menjadi kebanggaan di tengah keluarga, gereja, dan bangsa kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Jokowi bersama para jajaran menteri. Engkau berkati mereka Tuhan dalam menangani setiap persoalan-persoalan yang ada dalam bangsa kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa di bumi Indonesia ini, sehingga dengan hikmat bijaksana daripadamu mereka boleh mengangkat tugas dan pekerjaan yang Tuhan telah amanatkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, ketika malam ini kami hendak mengistirahatkan tubuh kami tetap menyerahkan seluruhnya ke dalam kuasa kasih-Mu. Engkau yang menjaga kami, menaungi kami dengan kasih setia-Mu, sehingga malam ini kami pun boleh beristirahat. Dan dengan anugerah Tuhan, dengan kasih Tuhan, jika Engkau berkenan, esok hari kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan baru, menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan penebus hidup kami. Amin. Dalam tuntunannya, malam ini kita boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian dan kebenaran firman-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah terus menaungi kita malam ini, dan dalam tuntunan kasih-Nya kita terus dimampukan menjalani hidup anugerah Tuhan dalam keseharian kita dengan tetap hidup dan mengandalkan Tuhan. Nikmatilah setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dengan sepenuh hati, karena kita percaya hanya Allah yang akan senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kita, dulu, kini, dan selamanya. Dia tidak pernah berubah, karena Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.